Oke, saya mulai. Adik-adik sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik sekalian. Kali ini masuk di mata kuliah Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio ya. Jadi di mata kuliah ini adik-adik sekalian ya, itu kita bicara tentang bagaimana kita menganalisis saham, terutama produk pasar modal itu dengan media apa saja. Nah, minggu lalu kita sudah bicara tentang analisis, yaitu fundamental analisis. Nah, fundamental analisis itu kita salah satunya adalah menganalisis ya, menganalisis itu dari sisi bisa dari makroekonomi global. Kira-kira sekarang kondisi ekonomi global itu bagaimana, ya kan? Terus ekonomi global itu juga akan berpengaruh terhadap negara-negara tertentu, terutama adalah Indonesia. Atau mungkin kegiatan perdagangan internasional yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, otomatis kondisi global tersebut itu akan berdampak kepada kondisi yang terjadi di Indonesia. Hal ini juga akan menjadikan dampak tersebut terhadap sektor. Sektor apa? Sektor usaha atau kita sebut juga sektor industri. Dari sektor industri tersebut, misalnya saya kasih contoh kondisi pandemi tahun 2019 sampai tahun 2022-an ya. Ketika terjadi pembatasan skala penuh kegiatan apa namanya pembatasan kegiatan masyarakat ya secara langsung dengan adanya pandemi tersebut, otomatis sektor-sektor tertentu yang berkaitan dengan interaksi langsung, misalnya adalah transportasi, karena kita tidak boleh kemana-mana, otomatis sektor transportasi itu tidak akan memiliki pendapatan atau pendapatannya menurun. Nah ini, sehingga apa? Juga akan berdampak kepada sektor-sektor yang terkait. Ya, otomatis juga misalnya sektor yang berkaitan dengan transportasi, pengiriman barang, atau mungkin pesawat, dalam hal ini adalah Garuda Indonesia misalnya, dia akan mengalami penurunan pendapatan. Nah, itu adalah sektor yang dirugikan. Tapi ingat, di dalam kondisi apapun ya, mesti akan ada sektor yang diuntungkan. Contohnya apa? Ketika terjadi pandemi yang saya contohkan tadi, ketika sektor apa namanya transportasi itu terpukul, nah ini juga ada sektor lain yang justru akan mendapatkan keuntungan. Contohnya adalah sektor telekomunikasi. Dengan adanya pembatasan kegiatan, ya otomatis kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat itu berganti. Yang dulu mungkin secara offline ketemu langsung, ya sehingga apa? Sekarang itu bisa dilakukan secara online. Contohnya adalah perkuliahan hari ini. Perkuliahan hari ini itu terjadi karena apa? Karena mungkin kita tidak bisa melakukan pertemuan secara offline. Karena tadi saya izin akan ada kegiatan di Blitar tadi. Saya ada pendampingan di apa APAS, ya kan. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang dimana ketika kegiatan tersebut misalnya interaksi secara langsung tidak bisa, itu bisa dilakukan secara online. Artinya apa? Dengan adanya pandemi yang terjadi waktu-waktu lalu, ada sektor yang dirugikan dalam hal ini adalah misalnya transportasi, tetapi ada sektor yang diuntungkan dalam hal ini ada telekomunikasi. Dengan adanya komunikasi secara daring dan lain-lain, sehingga pendapatan telekomunikasi itu akan mengalami kenaikan. Nah, ini adalah salah satu contoh. Ya, misalnya saat ini, ketika ekonomi global ini lagi tidak baik-baik saja, misalnya ekspor impor tidak baik-baik saja, misalnya, ya kan, ini akan berpengaruh pada misalnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tetapi apakah ketika pertumbuhan ekonomi itu mengalami penurunan, semua sektor itu juga akan mengalami penurunan? Jawabannya tidak. Karena apa? Pemerintah mesti akan lebih atau memprioritaskan pada sektor-sektor yang patut untuk diselamatkan. Misalnya, Kementerian Keuangan, Pak Purbaya, dalam hal ini adalah memberikan stimulus pada sektor perbankan.
ya kan? Dia memberikan dana kepada perbankan untuk disalurkan kepada masyarakat untuk mengenjot pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Itu adalah salah satu contoh. Jadi ada di dalam kondisi-kondisi tertentu itu sektor apa yang dirugikan dan apa yang diuntungkan. Nah ini tinggal adik-adik pandai-pandai menghubungkan. Kira-kira ketika terjadi kondisi ekonomi seperti ini, kira-kira apa yang dirugikan, terus apa yang diuntungkan. Jadi Anda tidak bisa menganggap bahwa oh sekarang lagi sulit semuanya, sulit pendapatan turun. Nah, ingat seperti yang saya katakan tadi, ketika ada sesuatu perubahan, ketika sesuatu yang dimana hal itu arahnya itu negatif, pasti ada sisi kutub positifnya. Ya, jadi Anda pandai-pandai melihat peluang tersebut. Nah, itu berlaku juga untuk kehidupan Anda sehari-hari. Misalnya, Pak, ini saya ketika saya nanti lulus jadi sarjana, nanti cari pekerjaan susah dan lain-lain. Sekarang pekerjaan, ya bahkan orang itu banyak tidak melakukan pekerjaan secara formal, tetapi dia menghasilkan yang tinggi. Contohnya adalah misalnya YouTuber, ya kan? Nah, sekarang penghasilan YouTuber itu tinggi loh, ya. Atau mungkin orang yang bermain Facebook, misalnya Facebook Pro misalnya, ya kan, yang dapat pendapatan. Ini adalah media-media yang bisa dilakukan oleh masyarakat atau bahkan mungkin kalangan milenial seperti Anda, kalangan Gen Z ya, Gen Z seperti Anda. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Jadi Anda tidak boleh pesimis terhadap sesuatu banyak hal yang terjadi buruk di sekitar Anda. Pasti ada hal yang positif. Nah, ini diajarkan pada sisi analisis fundamental yang saya sebutkan tadi. Tetapi ketika Anda sudah menemukan misalnya sekarang sektor yang diuntungkan itu adalah misalnya adalah perbankan. Pertanyaannya adalah perbankan apa yang memiliki kapabilitas baik dan di mana saya posisinya untuk pas untuk beli. Nah, ini adalah posisi pada yang namanya technical analysis. Nah, kita balik pada technical analysis. Yang saya ceritakan tadi adalah fundamental analysis. Nah, di mana ketika kita bicara tentang technical analysis, ya, ini adalah analisis, ya, yang di mana analisis ini, ya, adalah untuk metode untuk memprediksi pergerakan harga saham di masa depan dengan mempelajari apa? Mempelajari data historikal pasar, terutama pada harga, volume, atau volume perdagangan. Di mana analisis ini membantu para trader dan investor untuk mengidentifikasi waktu yang tepat untuk melakukan pembelian atau waktu yang tepat untuk melakukan penjualan saham. Karena gini, saham itu selalu berjalan pada pola atau berjalan pada tren. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh. Misalnya adik-adik sekalian, ketika adik-adik tahu sekarang lagi trennya apa, maka tren itu akan selalu berjalan. Misalnya, mungkin waktu yang lalu tren tentang misalnya, saya kasih contohkan misalnya akik gitu ya kan. Maka dalam titik tertentu tren itu akan berjalan, ya kan? Tetapi ingat, tren itu akan bisa berubah pada titik tertentu. Ingat ya, pada titik tertentu. Misalnya, saya kasih contoh itu ya. Atau mungkin kemarin itu lagi tren bunga yang mungkin yang namanya agak konyol, misalnya adalah bunga janda bolong gitu. Ya kan? Itu kan tren ya kan. Jadi semua menganggap bahwa bunga itu adalah bunga yang mahal gitu ya kan. Bahkan satu daun 50.000 atau berapa. Padahal ketika itu nggak menjadi tren, dikasih aja nggak mau gitu loh. Ya, itu kan ya. Lah, jadi pola-pola itu juga terjadi pada saham. Ya, pola-pola seperti itu juga terjadi saham. Jadi, tren itu akan membuat sebuah saham yang harusnya itu biasa-biasa saja terjadi bubble. Bubble itu pantulan, ya kan? Lah, teori dari pantulan itu ketika naik tinggi, ketika Anda misalnya punya apa namanya bal atau punya bola gitu ya. Ketika bola itu Anda lempar tinggi ke atas, maka teori gravitasi itu akan menariknya. Teorinya seperti itu ya kan.
Jadi ketika bola itu Anda tarik, Anda lempar ke atas, semakin Anda melempar ke atas itu semakin tinggi, maka gaya tarik gravitasi itu juga akan semakin tinggi. Itu teori gravitasi. Saham juga sama. Ketika terjadi penarikan harga yang terlalu tinggi, misalnya kemarin saya kasih contoh adalah harga yang terlalu tinggi itu adalah misalnya tren bunga yang saya sebutkan tadi, misalnya janda bolong atau apalah, ya kan. Nah, ketika tren itu harganya sangat bombastis, maka akan terjadi kecepatan penurunan yang juga cepat. Intinya pola-pola seperti itu juga muncul di pasar modal. Ketika saham itu mengalami kenaikan dan naiknya itu adalah konsisten, pelan-pelan misalnya, maka kecenderungan ketika naik pelan-pelan ini juga akan bertahan. Intinya gitu. Ini seperti itu. Ya, itu terjadi pada pola-pola dalam hal menentukan tren tersebut. Nah, ini Anda diajarkan untuk melihat sebuah tren. Bahwa sekarang lagi trennya apa. Sekarang lagi trennya saham apa. Sekarang saham A ini lagi pola trennya apa. Itu ada metodenya. Nah, itu salah satunya kita sebut sebagai technical analysis ini. Terus saya next ya. Saya next. Terus pergerakan harga. Ingat, pergerakan harga ini ya itu adalah mencerminkan sebuah informasi. Informasi apa? Ya tentunya informasi yang relevan ya, yang menggambarkan kondisi fundamental atau sentimen pasar ya yang sudah tercermin pada harga saham. Jadi sentimen pasar fundamental itu juga bisa tercermin dari historical perdagangan, yaitu kita sebut sebagai grafis atau historical pergerakan harga saham. Itu ya. Terus harga itu bergerak pada tren. Nah, jadi tren itu ada 3. Tren yang uptrend itu tren naik, ya. Terus downtrend, terus sideways. Nah, itu nanti Anda kita next di slide berikutnya. Terus berikutnya adalah sejarah cenderung berulang. Ketika terjadi kenaikan harga saham tertentu di kala musim tertentu misalnya, itu akan selalu berulang. Contohnya adalah misalnya musim baju, orang lagi banyak beli baju. Itu adalah ketika musim mau lebaran. Kira-kira pola itu berulang nggak? Berulang. Nah, ya kan? Jawabannya adalah berulang. Saham kan juga sama. Saham itu polanya berulang. Ketika tren harga minyak naik, harga minyak mentah terutama, maka akan mendorong harga produk energi yang lain, terutama batu bara. Maka ketika harga minyak naik, harga batu bara juga akan naik. Itu pola. Oke ya, pola. Nah, saya jawab lagi. Ketika sebuah mata uang atau uang kita ya melemah terhadap dolar Amerika, kecenderungan saham-saham akan turun dan menyebabkan indeks turun. Itu pola, ya kan? Itu pola. Nah, itu selalu berulang-ulang gitu loh. Itu selalu berulang-ulang. Jadi Anda sekalian diajarkan untuk membaca itu gitu loh. Dan itu selalu berulang. Nah, berikutnya lagi. Ini adalah Anda belajar tentang bentuk-bentuk cat. Bentuk-bentuk cat itu sebenarnya ada banyak, ya kan? Tapi yang saya kenalkan 3 bentuk ini. Pertama, ya kan? Itu adalah candlestick. Candlestick yang ini. Oke ya. Candlestick yang ini. Stick. Candlestick. Ya. Terus bar chart. Nah, kalau candlestick itu bentuknya kayak stick itu loh. Kayak kalau Anda beli apa itu? Apa namanya? Sosis ya, atau mungkin Anda beli es krim. Nah, ya kan? Nah, es krim itu kan anak sunduke ya. Ya kan? Ada batangnya, ada sunduke ya. Anggapannya kayak gitu.
Nah, kalau ya grafik candlestick itu biasanya paling mudah karena apa? Dikasih warna. Tapi bar chart juga sama, itu dikasih warna juga bisa gitu loh. Tapi yang membedakan adalah ini ada sticknya, terus yang di sini itu adalah high-nya, ini low-nya. Lah ketika saham naik berarti open itu ada di bawah dan biasanya warnanya hijau. Tapi warna bisa berubah, dibalik pun juga bisa. Oke ya. Intinya adalah bentuknya kayak gini. Terus kalau grafik batang atau kita sebut sebagai grafik bar chart, Anda tahu enteresnya pohon tebu atau bambu, ya. Ketika enteresnya itu sebelah kiri, maka itu adalah open. Contohnya ini. Contohnya enteresnya itu kiri, maka open. Ini kan enteresnya ini open. Oke? Ya. Ingat, ketika open, ini salah ini, contohnya ini agak salah ini. Harusnya, ya. Kalau open di sini ya kan? Kalau open di sini, ini jadi gambarnya kualik, kualik ya. Ini sahamnya kualik. Yang benar itu biasanya, ya. Kalau warnanya itu open di sini terus close di atas, itu biasanya warna hijau. Ini kebalik ini. Kalau ini open di atas, close di bawah, ini turun. Oke ya. Berarti ini open, saja nih opennya di sini, klik 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 apa nih? Iki aja nih gini apa nih? Oke ya. Right. Terus close-nya di sini. Oke ya. Ini salah. Kuale ngat ngat ngat. Open itu selalu di kiri. Open selalu di kiri. Inilah inilah. Inilah. Ini ketok ya. Ini enters kiri. Oke ya. Terus close selalu di kanan. Oke ya. Kalau opennya ini adalah di kiri, ya. Kalau gambar ini salah ini ya. Gambar ini salah ya. Kalau opennya itu di sini, open di sini. Oke ya. Close di sini berarti turun. Kalau opennya itu di bawah, close di atas, berarti naik. Ingat, entries open itu selalu di kiri. Ya, di kiri. Ini nih. Ya, di kiri ya. Di sini ya. Ini kiri ya. Ketok ya. Ketok ya. Nah, ini yang perlu Anda pahami ya. Ini same akhirnya gambar yang saya ambil di Google ini agak salah ini. Nah, oke ya, yang penting zaman tahu bahwa open itu di kiri, close di kanan. Ya, kiri kanan gitu ya. Kiri kanan. Ya kan? Kalau kita nulis itu kan kalau nulis Latin biasa itu kan dari kiri ke kanan. Nah, Arab kan dari kanan ke kiri ya kan? Nah, dalam hal grafis juga sama. Dari kiri ke kanan. Bicaranya ada dari kiri ke kanan. Jadi open itu ada di atas, close di bawah berarti turun. Kalau interest kiri open itu di bawah, close di atas berarti naik. Oke ya. Itu adalah kita ngomong bacat. Terus kalau line itu adalah dalam bentuk garis-garis. Nah, line itu kelemahannya apa? Karena line chart itu adalah garis, dia tidak bisa membuat atau mencerminkan harga high low yang dipakai itu harga close. Misalnya ini, close, harga close misalnya. Ini kalau mata uang misalnya ya kan, close, harga close. Jadi yang dipakai itu adalah harga close adik-adik sekalian. Nah, itu ya, itu prinsip utama dari macam-macam bentuk grafis. Anda nanti boleh tanya. Ada yang mau tanya dulu? Nanti saya panjang lebar ternyata Anda lupa. Ada yang mau tanya? Monggo. Ada yang mau tanya? Monggo. Monggo kalau ada yang mau tanya. Ada nggak yang mau tanya? Itu adalah
pemahaman dasar tentang grafis atau bentuk-bentuk grafis. Kalau nggak ada, saya next. Ya, saya next. Ya, berikutnya kita bicara tentang ini, melakukan identifikasi. Jadi bentuk, terus berikutnya adalah melakukan identifikasi. Identifikasi apa? Tren. Jadi identifikasi tren. Jadi adik-adik sekalian, ya, ketika analisis yang Anda lakukan itu adalah sekarang grafis ini lagi tren apa. Jadi Anda identifikasi. Nah, Anda harus menentukan arah pergerakan saham. Apakah sedang turun, naik, ya kan, atau mendatar, ya kan. Terus menentukan titik masuk entry dan juga menentukan titik exit atau keluar, buy atau sell. Terus berikutnya, hal penting yang perlu diperhatikan, terapkan manajemen resiko. Resikonya apa? Ketika saham itu lagi turun, Anda ya tetapkan resikonya itu kekuatan Anda dalam hal menahan resiko itu sejauh mana. Nah, berikutnya adalah penilaian kekuatan saham. Nah, analisis ini itu membandingkan kekuatan suatu saham dengan pasar secara keseluruhan atau dengan saham sektor yang sama. Jadi Anda bisa milih itu. Saya sekarang lagi pilih saham yang apa, yang belum naik atau yang bagaimana. Ini bisa dilakukan dengan hal-hal yang penting yang saya sebutkan tadi. Berikutnya lagi, tren. Tren itu ada ini ya, 3 ya. Uptrend, sideways, downtrend. Uptrend, sideways, downtrend. Kalau uptrend biasanya, ya ada di sekalian, yang buat garisnya itu di bawah. Terus kalau sideways itu bisa bawah, bisa atas. Tapi kalau downtrend itu yang ditarik adalah garis high atau garis tertinggi. Ya, oke ya. Lah tujuannya apa? Tujuannya adik-adik supaya bisa mengidentifikasi perubahan tren. Ketika yang ditarik itu adalah ini, ya kan, ini, maka ketika terjadi perubahan tren, oh, ketika ini ditarik sampai sini, tembus berarti akan berubah. Nah, perubahan tren ini dari tren naik bisa menjadi tren menurun langsung, atau bisa menjadi tren yang sifatnya mendatar atau sideways. Jadi tren up itu bisa turun atau bisa mendatar. Tren down atau tren turun juga sama, bisa mendatar, bisa naik. Jadi Anda, pola pertama itu adalah Anda belajar tentang tren. Anda harus bisa menentukan identifikasi sekarang lagi tren apa. Ya, itu adalah hal yang mendasar untuk Anda belajar tentang technical analysis. Nah, terus berikutnya, ketika Anda sudah tahu tren, maka berikutnya Anda, karena tadi saya menjelaskan bahwa saham ini akan bergerak pada sebuah pola. Nah, grafis ini bergerak pada sebuah pola. Nah, pola itu disebut sebagai pattern, bahasanya pattern. Pattern itu adalah analisis saham dalam bentuk formasi visual yang berbentuk dari gerakan harga saham ya di grafik dalam periode waktu tertentu. Nah, pola ini merefleksikan psikologis pasar dan tindakan perubahan pada pola pasar yang dapat digunakan oleh trader untuk memprediksi kemungkinan arah pergerakan harga saham. Contohnya adalah ini. Klik. Jadi, ketika saham itu memiliki pola ini, misalnya yang pertama ini ya, kita ya, pola. Ini ada bearish, ya, bearish double top. Double top itu kan atas ya. Ketika ada double top gini, maka polanya ini akan terjadi bearish. Bearish itu berarti turun. Oke ya. Kalau bullish itu naik. Kalau bear itu kan beruang ya. Enak toh, beruang itu nyakare neng gene bawah ke atas. Misalnya beruangnya ini. Beruang kan nyakare ke bawah ya. Nah, kalau beruang nyakare dari
atas, dari bawah ke atas itu beruang banji. Ya, jadi makanya disebut di pasar itu bear. Bearish itu nyakarnya ke bawah. Makanya disebut bear. Tapi bullish itu bull. Bull itu digambarkan banteng. Banteng itu kayak nyondro apa jenis itu apa namanya apa gitu. Apa itu bahasanya itu ya? Nyeruduk apa? Ya kan, nyeruduk ya. Nyeruduk itu kan selalu gini toh. Selalu gini ya, gini ya. Jadi di kipat nang tengah nah, gini toh. Artinya apa? Naik. Ya, naik. Kalau bear turun, bull naik. Oke ya, paham ya? Itu konsep dasarnya. Ya. Artinya apa? Ketika Anda melihat sebuah pola, polanya itu adalah bullish double top. Ketika terjadi kenaikan, sahamnya naik, tapi di situ setelah naik turun, naik pada titik yang sama turun lagi. Ketika Anda tarik garis sideways-nya itu tembus, maka kecenderungan pola bearish double top itu terjadi. Ketika pola bearish double top itu terjadi, akan terjadi penurunan sejauh dari kenaikannya. Itu pola bearish double top. Artinya apa? Ketika ada saham itu yang dibabel, digoreng dalam bahasanya itu, digoreng, kayak gorengan apa mendoan, apa tempe, enak ya. Ini sahamnya digoreng, diberikan informasi yang membaik-baiki. Saham biasa dipoles menjadi baik-baik, dikasih rumor yang baik, terjadi bebel, naik ke atas. Dan ternyata polanya itu menjadi pola yang namanya double top 2 kali. Dan tidak terjadi pola kenaikan lagi, maka akan terjadi penurunan balik pada posisi yang sebenarnya. Itu pola double top yang ini. Oke ya, contoh ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Oke, kelihatan ya. Terus ada lagi pola. Namanya bearish head and shoulder. Head and shoulder. Kalau nyanyian kan bunda, lutut, kaki gitu ya. Lagi enggak bunda, kaki, bunda, kepala, bunda. Bunda, kepala, bunda. Ya, itu adalah anggap baik istilahnya head and shoulder. Head and shoulder. Ya. Head and shoulder itu ketika itu adalah pola bearish. Ingat, head and shoulder itu pola bearish. Ya. Kecuali inverted head and shoulder, wali aneh. Ketika terjadi kenaikan, terus turun, naik lebih tinggi, turun, naik lagi tapi nggak bisa lebih tinggi, maka ketika kenaikannya ini tidak terjadi perubahan dan turun, maka turunnya itu akan juga sejauh penurunan saham tersebut. Jadi kenaikan turunnya itu sejauh kenaikan saham tersebut. Oke, nah itu pola berikutnya. Ataupun sebaliknya yang bullish. Jadi ada bear head and shoulder, ada bullish inverted head and shoulder. Itu wali aneh. Terus ada lagi pola yang sifatnya bullish. Contohnya adalah pola flat and pattern, anggap aja flat and pattern ini kayak bendera itu loh, tiang bendera. Ketika ada tiang bendera, naiknya saham, terus di setelah naik itu terjadi keraguan-raguan. Dan keraguan-raguan itu membuat sebuah pola bendera atau flag, ya, bendera. Maka ketika pola ini terjadi, ya, up atau tembus titik atasnya, maka kenaikannya lagi itu sejauh dari kenaikan semula. Yang ini. Ini adalah bullish flag and pattern. Dan wali aneh juga sama. Ketika ada saham turun, terus gak bisa naik, akan bergerak ini gini di bawah, gak kuat naik. Terus ternyata
yang bawah ini tembus, yang ininya tembus. Ini ya, kalau ini tembusnya ini, ya kan? Maka naiknya ini sejauh ini dan ini. Oke, paham ya? Terus kalau wali bearish flag and pattern. Tadi bullish, ini bearish. Terjadi saham yang turun. Dan ketika terjadi turun itu mereka itu masih konsolidasi. Dan ketika saham itu tembus, tembus ini, ya, maka ya ketika terjadi tembus ini, kata ya, maka tembusnya ini sejauh turunnya semula. Jadi turunnya 2 kali lipat. Paham ya? Turunnya bisa 2 kali lipat. Nah, terus ada lagi pola yang bentuknya kayak segitiga. Nah, pola bentuknya kayak segitiga atau kita sebut triangle. Triangle, triangle ya. Nah, triangle. Triangle itu kan tiga, tiga itu kan segitiga ya kan? Triangle ya, segitiga. Ketika terjadi pola yang segitiga, tinggal kamu cek segitiganya itu yang memiliki titik datar itu yang mana? Yang atas atau yang bawah? Gini, segitiga sama sisi atau segitiga apa namanya yang sifatnya itu ascending atau sifatnya descending. Kalau ascending ini lurusnya yang atas. Nah, gini. Ini yang lurus ini lurus, ini bawah segitiga ini. Ya, itu ascending. Tapi kalau descending yang bawah itu lurus, ya, yang ini gini. Nah, oke ya. Lah, ketika pola ini descendingnya itu biasanya yang tembus itu adalah yang datar. Oke ya, yang datar biasanya. Oke ya, yang biasanya yang datar. Ketika ini tembus, nah datar ini tembus. Kalau sifatnya ini adalah ascending, maka akan terjadi kenaikan. Contohnya ini. Contohnya ini. Ah, oke ya, contohnya ini. Ini kan lebih datar daripada ini, lebih curam ya kan? Maka ini akan naik. Oke ya. Oke. Tapi ini bawahnya sama ya kan? Terus kalau segitiganya itu mangape di belakang. Mangape di belakang. Gini, kapas gitu ya, kayak gini. Nah, itu disebut expanding. Expanding, walik. Expanding. Oke ya, expanding triangle. Bearish ascending triangle. Yang satu bullish expanding triangle. Pokoknya deloken sing lebih lebih. Biasanya yang tembus itu adalah yang apa namanya lebih datar. Apa namanya sudutnya itu lebih datar biasanya. Oke ya, kalau pola ini, ya kan, kalau pola ini, oke ya, pola ini, paham ya? Nah, itu. Jadi ini adalah pola-pola yang sering berulang-ulang. Jadi biasanya kalau saya itu analisis saham dia, itu delok gambar ini. Gambarnya tak delok, ini termasuk pola omong. Aku kira, wah ini triangle ini. Oh ini cocok no gambar. Oh, ini melok yang ascending, apa descending, apa bullish engulfing atau apa. Nah, saya cocokkan. Oh kalau so, cocok, ini adalah misalnya bullish triangle yang sifatnya itu ascending. Wah saya harus hati-hati. Ini sampai ini mau naik lagi misalnya gitu. Misalnya kalau descending, oh descending. Saya, wah ini bakal descending turun ya kan. Maka saya akan hati-hati. Nah, itu adalah pola-pola dan pola-pola itu sering berulang. Jadi para analis teknikal itu banyak menggunakan pola-pola ini untuk menentukan, oh saya mau posisi buy atau beli. Oke ya, atau sell atau jual. Oke ya, ini adalah pola yang biasanya muncul adik-adik sekalian. Nah, sebelum saya mulai terus, ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Monggo. Mas Surya Saya, Dinata. Berarti nggak Mas Surya. Mau tanya nggak? saya Cowok-cowok Pak. biasanya lebih suka tanya ini. Ini belajar golek duit iki cah tenang cah.
Ini kena digolek duit. Tidak hanya dipakai di saham, tapi bisa dipakai di trading yang lain. Kalau kamu misalnya cowok-cowok itu suka daripada main slot, ya, slot bahaya ya kan, ke polisi ya kamu ya kan, main slot ya toh. Mendingan trading saham atau trading forex. Jelas itu ada pasarnya, ya kan. Daripada main slot, ya kan. Slot memang untung akeh, tapi lek buntung, lek untung biasanya cekal polisi. Nah, itu. Ingat, kamu main slot, lek kalahan gak dicekel polisi. Tapi lek kamu main slot menangan, wis to. Totoan ora percaya. Nggak akan lama dicekal polisi we. Karena apa? Polisi itu gak gelem nangkep wong sing wis rugi, gak duwe duit ditangkep, mau ngerepot no, tahu enggak? Tapi lek orang itu punya duit ditangkap, duit dijaluk we. Kamu dilebokno penjara we. Itu wis biasa itu wis pola. Makanya ojo main slot, styling no, ojo main slot. Lek daripada kamu pengen cowok-cowok itu menguji adrenalin, mendingan main forex sekalian. Pilihannya penak, lek gak naik ya turun main tok. Ya kan, pakai leveragingnya berapa? Bisa 1 banding 10, lek duitmu mek titik. Lek duitmu akeh ya rotok marginnya rotok akeh gak apa-apa. Ya kan. Nah, tinggal kamu bisa atur 1 banding 10, 1 banding 100. Lek misalnya 1 banding 10 kamu anggap aja lek rugi atau untung 1% padha sampai 10%. Tapi kalau kamu pakai 1 banding 100 leveragingnya ya kan, kamu untung 1%, padha sampai 100%. Tapi lek rugi 1%, padha sampai duitmu. Entek. Intinya ngono ae. Daripada main slot ya toh. Wah, cok. Styling aja sampai dicoba-coba main slot. Lek ora percaya lek awakmu menang, sok digaruk kowe karo penyidik. Itu sering itu terjadi seperti itu. Banyak kasus yang ditangani oleh teman-teman itu yang digaruk itu pasti pemain slot yang menang. Gak enek itu pemain slot yang kalah itu digaruk. Karena apa? Yang kalah itu jarno. Wis jelungup kok kate dikai meneh. Leh repotno polisi ya kan. Kecuali lek wong tuane duitnya akeh. Kecuali polisi nangkap ya mikir-mikir toh. Oke ya. Karena hari ini mohon maaf saya juga ngurusi, tapi ngurusi narkoba hari ini. Saya ke Blitar ngurusi orang yang anak yang dimanfaatkan temennya dijak nyabu, makanya ditangkep. Ingat yo, hati-hati yo awakmu yo, jok sampai yo nyoba-nyoba sing barang aneh-aneh yo coba. Hari ini saya dampingi orang anak yang kena sabu, makanya dia dijak temennya nyoba-nyoba ya kan sabu, nyoba ketiga, nyoba pertama lolos, nyoba kedua, ketiga nih digaruk polisi. Nah, tadi saya ngurusi itu gitu. Sampai besok saja, besok saya coba balik orang mana besok. Makanya saya eh, apa namanya kuliah online karena ngurusi nasib wong. Mesak nih lek gak diurusi dibantu kayak gitu nanti lek dilebokno dijeblos nek penjara teman-teman kan anak itu kan kadang masa depannya kan bisa hancur lek mas sampai sampai kejerumus hal seperti itu ya. Jadi aku pesan dengan kalian jangan pernah nyoba-nyoba. Jadi mendingan gak duwe konco daripada Anda pengen divalidasi ya toh. Kan biasanya anak muda itu pengen divalidasi ya toh. Validasi temennya supaya terlihat gaul ya toh. Ya toh. Gaul maka ayo nyoba, nyoba, ayo nyoba. Akhirnya digaruk karo polisi ya toh. Nah itu ojo di ojo ojo di ojo dicontoh, ojo dicontoh ya. Main slot juga sama, ojo ojo. Mendingan main forex kayak atau main saham inilah belajar ini lebih legal dan ada aturannya. Itu ya. Ada mau tanya yang pola-pola ini? Ini sudah pola-pola kayak gini bener-bener kayak golek duit ya bisa aja. Kalau Anda benar-benar bisa konsep, Anda belajar yang baik itu bisa golek duit ini. Nah, banyak kok ter Indonesia anak muda-muda yang kaya-kaya kan banyak kok. Misalnya si Sopo itu uh, Ronald ya, Ronald apa Sopo gitu. Terus Sopo lagi tuh. Uh,
Itu banyak sekali yang anak-anak muda itu yang bisa kaya karena transaksi saham, forex, option, ya kan, Bitcoin dan lain-lain. Karena apa? Dia belajar technical analysis. Dan sekarang technical analysis sudah banyak menggunakan AI yang dimana AI itu membantu orang-orang untuk melakukan investasi dengan robot trading. Nah, tapi harus duitnya harus siap. Kalau duitnya nggak siap, nggak banyak ya rugi. Dia harus benar-benar dipelajari baik-baik karena investasi itu high risk high return. Gitu adik-adik sekalian. Ada yang mau tanya Takono? Saya Pak, tanya Pak. Oke, Mbak Pira. Pak, ini pola grafis ini kita lihatnya itu naik turunnya saham itu dari berapa lama, dari 1 tahun terakhir atau berapa tahun terakhir atau menyesuaikan gitu Pak? Yang terdekat. Jadi kalau polanya itu satu candle itu 1 hari, ya pola ini terjadinya berapa candle? Bisa 1 bulan, bisa apa namanya tiga minggu, bisa 2 minggu. Nah, tergantung. Kalau misalnya Anda menemukan sebuah pola, di mana pola ini misalnya salah satu contohnya adalah bearish double engulfing, misalnya terjadi kenaikan selama naik ini selama 1 minggu misalnya. Penurunan cuma 2-3 hari, kenaikan lagi misalnya 2-3 hari kenaikan yang sama, terus turun 2-3 hari, terus ternyata 2-3 hari itu nggak bisa naik, ternyata turun nih. Nah, itu pola bearish double engulfing. Jadi pola-pola ini kadang perbedaannya apakah hari, bulan, atau apa, delok transaksi terakhir. Jadi pola terakhir, bukan kamu delok 2 tahun yang sudah kelewat, ojo. Kalau sudah kelewat itu ya mungkin untuk melihat tren besarnya saja. Kalau tren-tren kecil atau apa itu adalah grafis yang terdekat. Nah, contohnya ini. Oh, dia. Nah, ini contohnya ini. Misalnya adik-adik sekalian pengen melihat, oh ini polanya apa? Misalnya polanya itu adalah pola downtrend. Nah, ini ya, oh ini pola downtrend. Oh ini naik. Ini kan polanya meneh, meh segitiga ya. Apa? Siji, loro, meh podo kan? Satu, dua, oke ya, oke ya. Ini kan serit, serit ya, kayak W ya, ngerti ya? Kayak W. Cobaan yang kayak W itu polanya apa? Cek. Nah, kayak W itu polanya mana? Nah, kalau W-nya itu gini, berarti bullish inverted head and shoulder. Itulah. Nah, ini ya. Ini kalau U. Nah, kalau ini gini. Ini kalau apa namanya? Sorry, sorry. Polanya yang ini. Bukan bukan head and shoulder, tapi polanya yang ini. Ya. Jadi bullish double bottom. Bottom itu bawah, top atas ya. Double bottom. Berarti kalau Anda lihatnya itu kayak gini, pola ini. Pola ini. Ini kan satu, dua. Ketika mau tarik garis red sampai tahu ini, dan ternyata di titik ini terjadi naik, kenaikannya sejauh ini sama ini. Nah, delok. Ding ding. Nah, ini ya polanya. Dit. Nah, ini kan nah, polanya cari high. Nah, golek high-nya. Jadi golekin high. Ah, ini kan ya. Cret, cret. Ah, delok nih di belakangnya ini setingginya berapa? Di belakangnya tingginya seberapa? Kalau tembus seberapa tingginya nggak ketemu, maka biasanya naiknya itu setinggi antara high ini dengan low ini. Jadi antara ini dengan ini naiknya berapa poin? Ini ketemunya kan 1280 sampai 1560. Jadi 1280 ke 1560 ini naiknya dari sini ke atas. Jadi kira-kira di situ. Tapi juga nggak boleh ya Anda terlalu serakah, dihitung pas. Nah, artinya apa? Yos diskonen KI target 60% misalnya. Itu sudah bagus gitu loh. Artinya apa? Ketika Anda terjadi pola misalnya bullish double bottom di mana titik antara tembusnya itu misalnya antara high dan low itu adalah 100 poin, ketika tembusnya double bottom itu misalnya angka 100 ya toh, maka yo ojo
di target naiknya sampai 100 berikutnya. Jadi totalnya 200. Ojo. Jadi ini apa? Dikasih 60% lah. Kalau 100 berarti wah untuk jaga-jaga nggak kuat naik ya 60 atau 70 lah. Ya kan? Itu adalah misalnya saham itu naik ketika terjadi pola bullish double bottom. Dari saham itu turun, misalnya dari terbentuknya pola double bottom itu misalnya polanya itu terbentuk antara harga 2000 ya turun ke 1500, naik lagi 2000 turun 1800, naik lagi 2000. Artinya apa? Artinya apa? Ketika 2000 ke 1500 itu kan ada 500 perak ya, 500. Nah, ketika terjadi tembus, artinya naik akan kisaran 500 misalnya ya kan. Nah, jangan serakah, mbok kayak 500 targetnya. Maka ya anggaplah lah petang atau seket gitu ya. Petang atau seket atau petang atus itu sapi gitu. Jadi orang main saham itu seringkali banyak eh, bisa mengalami kerugian itu karena menetapkan pola, menerapkan target yang target itu terlalu mepet dengan teori. Ingat, teori itu tidak selalu benar. Bisa mencerminkan pola, tapi tidak tentu itu benar 100%. Artinya apa? Ya jogo-jogo gitu loh. Kalau targetnya itu adalah kenaikan Rp500, maka ojek 500 kayak petang atus, ya kan? Atau mungkin petang atus seket atau telung atus seket. Nah, dilihat dari pola kekuatan pasarnya itu bagaimana. Begitu kalau saran saya. Oke, jadi yang dilihat adalah saham historical terakhir. Terakhir yang pola. Jadi nggak bisa setahun, 2 tahun. Nah, polanya itu pola besar atau pola kecil. Kalau pola besar terjadinya bisa 6 bulan, 1 tahun atau 1 tahun setengah atau berapa. Tapi kalau pola kecil, pola-pola kecil, ya bisanya ya terjadi ya seperti yang saya kasih contoh tadi, ya kan. Nah ini kejadiannya misalnya kalau Anda cek ya polanya itu terbentuk misalnya antara bulan Juni sampai September. Jadi Juni, Juli, Agustus, September petang bulan. Ya kan, pola itu terbentuk 4 bulan. Ya itu Anda cek, Anda cek. Jadi pola yang terakhir. Terus narik garis trend juga sama, pola yang terakhir. Seperti itu. Jadi ini biasanya pola ini akan selalu berulang. Bisa berulang terjadiannya itu tahun dulu atau 5 tahun yang lalu atau apa, atau terjadi di saham A terus juga terjadi di saham B. Jadi pola-pola itu biasanya berulang. Jadi kayak Anda punya kebiasaan habis bangun tidur biasanya langsung cari HP, pola itu akan berulang terus. Kayak tangi turu mesti golek HP ya kan. Misalnya tangi turu langsung mangan ya kan, kebiasaan bantu, nah itu juga akan berulang pola-pola yang seperti itu. Saham di saham A, B, C, D itu punya pola. Nah pola itu biasanya selalu berulang, ya selalu berulang. Dan pola-pola itu berulang karena apa? Ada yang namanya psikologi. Psikologi apa? Ya psikologi investor. Karena di situ saham itu bergerak pada apa? Pola yang dilakukan oleh investor. Oke, ada pertanyaan lagi? Yang lain? Ada yang mau tanya yang lain? Mbak Vira, yang lain? Azizah? Saya Pak, saya Muhammad Johan, ya Mas Johan, oke. ya kan tadi katanya di pas terbentuknya pola itu kan harus nunggu dia nembus polanya itu kan Pak. Nah Hmm, itu kira-kira bisa nggak kalau nggak nunggu kita nembus polanya itu? Kalau bisa kan kita bisa dapat harga yang lebih di dalam itu. lebih murah, lebih murah. Ya, Bisa enggak? Ya bisa saja. Tapi teori itu ketika pola itu belum terbentuk, ya pola itu belum tertentu, artinya belum tentu terjadi pola yang sama, ya kan? Karena ketika pola itu belum terbentuk, belum tentu terjadi pola yang sama. Bisa saja pola yang lain dan ternyata tidak terjadi pola seperti itu. Misalnya double bottom. Ternyata dia masih turun. Belum tahu tuh kalau dia itu naik. Maka Anda belum menentukan bahwa itu adalah double bottom gitu. Nah, biasanya yang paling aman itu secara teoritis adalah pola itu sudah terbentuk. Memang kelemahannya, Mas Johan benar. Polanya adalah ketika pola itu terbentuk dan sudah fix, maka otomatis kita itu biasanya momentum nilai harga sahamnya akan dapat lebih mahal.
Benar itu. Nah, makanya untuk dalam analisis saham, dalam hal Anda membuat pattern itu, maka untuk supaya Anda dapat ya harga yang lebih murah, Anda jangan pakai satu analisis. Nah, maka Anda bisa pakai, biasanya kalau saya itu pakai 3 analisis. Saya bisa pakai itu tren, Anda bisa pakai pattern, nah, saya juga pakai indikator. Indikator yang saya pakai biasanya juga 3. Nah, ini adalah bentuk indikator. Indikator itu indikasi. Oh, ini ada indikasi mau naik. Oh, ini ada indikasi mau kiri lah. Indikasi itu ada banyak bentuknya. Ada indikasi yang tercipta karena tren berupa volume atau value. Nah, volume itu misalnya Anda menghitung namanya moving average. Nah, moving average itu adalah rata-rata atau moving average rata-rata dari harga atau dari volume. Nah, kalau dari harga atau dari value nilai ya, maka harga kan value itu kan harga, volume kan jumlah, ya kan. Kalau value ya, maka nilai-nilai harga saham, ya kan. Ketika harga saham itu bergerak, maka kita menggunakan MA. Kalau MA-nya itu adalah MA5, maka itu adalah MA, moving average atau rata-rata pergerakan harga saham selama 5 hari. Oke ya. Kalau MA20 berarti rata-rata harga saham pergerakan 20 hari. Oke ya. Lah ketika MA itu dipadukan antara MA5 dengan MA20, maka itu akan menciptakan sebuah pola. Lah pola tersebutlah yang bisa Anda jadikan salah satu pertimbangan di samping tren, di samping pattern, Anda juga menggunakan namanya indikator. Kadang-kadang Anda ngomong pattern flat nggak tercipta karena apa? Belum tentu, gitu loh. Tetapi Anda bisa menentukan analisis untuk menentukan harga buy sell. Selain ketika Anda tidak menemukan pattern tadi, itu Anda bisa menggunakan namanya indikator. Bentuk indikator itu banyak. Ada moving average yang saya katakan tadi adalah dari sisi averaging harga atau volume, ya kan. Ada lagi bentuk apa namanya, misalnya moving average ascending descending atau MACD, atau Anda RSI atau relative strength index, itu adalah rata-rata indeksnya, RSI ya, rata-rata indeks sektornya. Ya, ketika sektor A terjadi kenaikan, kira-kira rata-rata dari saham yang ada di situ itu terjadi naik nggak? Sampean membandingkan antara saham Anda dengan saham sektor. Nah, itu dijadikan averaging atau dijadikan pembanding, sehingga itu menjadi indikator, oh kalau rata-rata naik, berarti nanti saham saya ini juga akan naik, gitu loh. Kalau yang lain sudah naik, saham ini akan naik. Nah, itu indikator itu disebut namanya RSI. Namanya Relative Strength Index. Oke ya. Nah, itu nanti akan ada bentuknya RSI. Anda nanti bisa lihat di grafis di bawah. Terus ada lagi stokastik oscillator. Nah, itu adalah juga pembanding. Pembanding apa itu yang namanya stokastik oscillator? Itu membandingkan harga penutupan saham saat ini dengan kisaran harga dalam periode waktu tertentu untuk memprediksi titik pembalikan harga saham. Jadi harga itu mereka ngitung ya, membuat sebuah formula. Formula itu membandingkan antara harga penutupan saham, misalnya saham sekarang ya, dibandingkan dengan kisaran harga periode waktu tertentu, ya, itu adalah stokastik oscillator atau William Strength Index atau banyak, atau moving average atau apa. Banyak sekali indikator ini. Nah, contohnya itu seperti ini. Misalnya ini adalah harga saham. Ini harga saham. Nah, ini adalah menggunakan stokastik RSI yang saya sebutkan tadi. Yang atas itu misalnya menggunakan MA. Misalnya, oh ketika RSI-nya itu terjadi misalnya, yang saya kasih bunder itu, potongan ya dari atas, maka kecenderungan akan turun.
RSI dengan volume lebih tinggi, memotong volume yang lebih rendah, itu hanya turun. Yang saya kasih warna merah itu. Ini, ya kan. Tetapi ketika memotongnya dari bawah, itu akan naik. Nah ini dikasih range. Range-nya itu kalau ini 100%, ini 0 sampai 100%, selisihnya 20, ini 20. Jadi 80 ke atas atau 0 sampai 20. Lah, indikator ini mulai Anda pendeli itu ketika tembus 80 atau ketika turun melebihi 20. Nah, 20 tembus jadi 15. Delok ketika 15 itu kapan itu terjadi yang namanya bentukan apa namanya persimpangan ya antara volume yang lebih besar ke volume yang kecil. Nah, contohnya ini. Anda kasih ya ini ya potongan lebih biru, motong yang merah itu. Ini biru motong yang merah tuh naik. Ini biru gitu kan. Nah, ini adalah ya. Anda perhatikan yang atas-atas gini. Nah, ini. Nah, ini turun apa enggak ini? Ya, bisa saja volumenya turun. Tapi gini-gini naik lagi. Ya, bisa saja. Nah, ini pola ini diperhatikan. Kalau dilihat dari volume ini naik, kudunya kan posisinya tinggi ya kan. Bisa naik lagi enggak? Bisa saja ini keriting di atas. Dik, 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 ya kan? Bisa saja ya kan. Tapi juga Anda bandingkan dengan pola yang lain. Supaya apa? Pola-pola ini kalau Anda saya bilang misalnya Anda itu punya 3 teman, 3 plus Anda mau jalan-jalan misalnya mau makan siang, ya kan? Ayo makan siang di Buis. Oh, ayo makan siang di Pak Jack. Oh, ayo makan siang di kantin. Nah, ketika nanti itu akan ada 3 orang. Nah, mana yang lebih banyak? Ketika 2 ngajak ke Buis, maka 1 kan kalah, ngikut gitu loh ya kan. Nah, tujuannya indikator 3 yang Anda pakai itu untuk lihat itu. Jadi saya pakai itu minimal indikator 3. Kalau dulu saya menggunakan 5 berapa, sekarang harus ngeluh gitu loh. Kalau banyak orang yang pertimbangan semakin ngeluh, maka ya pilih 3 ya kan. Maka saya pilih indikator volume yang paling menurut saya cocok itu yang saya pakai. Nah, itu yang saya pakai ya. Itu adalah ketika saya melakukan transaksi saham. Ya. Jadi itu yang saya pakai untuk melakukan pertimbangan. Nah, ini saya sudah lama ini nggak melakukan pembelian saham karena Wepet Pol terus ada menangani kasus dan lain-lain. Terus trading itu wes nggak patek tak reken karena apa namanya kesibukan itu. Jadi kalau pas ngewanggur saya trading, tapi kalau nggak ngewanggur sudah sekali bisa terus ngeluh mikir. Nanti harus apa namanya bagi-bagi pikiran lah. Karena jadi dosen itu dan kegiatan di luar itu wah otaknya itu wis panas makanya botak. Saya sampai beli apa namanya itu serum rambut anti botak sampai saya sampai tak bilang wah selama saya jadi dosen ini kok rambut depan saya itu semakin hilang tak saya cek itu waduh. Nah makanya saya beli serum itu nggak tahu manjur apa enggak itu karena pikiran semakin banyak pikiran ini kurang dari profesor wis budak ya kan. Satu profesor mantap ya kan. Tapi kurang dari profesor budak ini bahaya ya. Itu loh. Makanya dosen itu ada di sekalian kerjanya mikir. Kerjanya mikir ya. Jadi ya Anda pilih pena mau kerja mau mikir atau kerja pakai otak ya atau pakai modal atau pakai otot. Nah, saran saya kerjaan jangan pakai otot. Nah, pakai otak atau pakai modal. Biasanya pakai otak, pakai modal. Ya, ketika Anda pakai otak, pakai modal, atau modal Anda yang suruh bekerja, itu adalah titik kemakmuran Anda. Kapan nih, ya kan? Jadi, iso Anda mulai lakukan investasi, karena yang paling indah itu adalah ketika Anda sudah memiliki kebebasan finansial. Artinya Anda nggak perlu kerja, Anda sudah santai. Investor seperti itu ya kan. Tapi ketika Anda belum masuk ke tataran itu harus kerja keras kayak saya ini harus kerja keras ini ya kan. Karena belum masuk tataran kebebasan finansial. Karena tanggungan masih banyak, anak masih kecil ya kan. Tuntutan kuliah dan lain-lain otomatis ya belum masuk ke fase kebebasan finansial.
Nah, untuk itu saya juga berusaha untuk kerja yang lain, terus untuk melakukan investasi. Ya. Investasinya itu wajib ya adik-adik. Jadi Anda sebagai seorang yang pinter, mahasiswa kan pinter ya, maka Anda harus belajar investasi. Dalam hal ini adalah belajar roh. Salah satu bentuk investasi ini adalah saham. Anda nggak wajib untuk melakukan transaksi saham, tapi kalau untuk transaksi nyoba ini memang wajib. Tapi nanti suatu saat Anda nggak harus untuk investasi saham, tapi bisa Anda ke kripto, Anda bisa ke emas, atau Anda bisa beli tanah, atau Anda bisa beli apa, boleh aja. Tapi harus melakukan investasi. Karena gini, ketika Anda tidak melakukan investasi, maka dana Anda itu akan tergerus oleh inflasi. Uang 1.000 atau uang 1 juta nilai hari ini dengan tahun depan itu beda, walaupun bentuknya tetap 1.000. Kalau inflasi itu adalah 5%, maka otomatis nilai guna duitmu 1 juta ini turun 5%. Jadi tinggal berapa? 950.000 gitu. Jadi kalau nggak melakukan investasi, ya nilainya sama, tapi nilai gunanya akan turun. Seperti itu adik-adik sekalian. Jadi saya berusaha untuk itu. Walaupun istri saya itu termasuk orang akuntansi itu, akuntin, itu senangnya ongko-ongkoan. Nah, ongko-ongkoan itu susah kadang-kadang. Ya kan? Nah, mereka nggak ngerti kadang-kadang tentang inflasi gitu. Soalnya yang penting nilainya tetap nggak sampai kurang. Nah, itu. Tapi ya, kita sebagai laki-laki ya, jadi harus menyesuaikan itu. Ya, kita harus tahu bahwa nilai guna itu turun. Maka saya harus melakukan investasi. Ya, investasi macam-macam. Bahkan kuliah itu investasi loh adik-adik. Investasi apa? Investasi ilmu. Jadi Anda susah-susah kita Zoom atau apa itu tujuannya adalah Anda investasi ilmu gitu loh. Saya memberikan materi ke Anda punya pengetahuan. Pengetahuan ini saya harap akan bermanfaat buat adik-adik. Seperti itu. Ada pertanyaan lain? Selain yang saya sebutkan tadi? Adik-adik sekalian? Untuk technical analisisnya? Ada nggak? Ada nggak? Wah, kok menengai. Hmm? Ada nggak yang apa? Ada?